Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa belajar meski melalui online atau video ini ya. Baik, Ustazah hari ini akan menyampaikan tentang materi PAI, melanjutkan bab yang kemarin. Sebelum itu kita baca basmalah dulu bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan serta kemanfaatan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kemarin saya masih ingat materi tentang apa? Ya, Khulafaur Rasyidin. Keteladanan Khulafaur Rasyidin. Kemarin Ustazah sempat menyampaikan tentang mengenal Sayyidina Abu Bakar, mengenal Sayyidina Umar bin Khattab, mengenal Sayyidina Utsman bin Affan, dan mengenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tugas kemarin sudah Ustazah sampaikan untuk merangkum tentang pribadi atau mengenal Sayyidina Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ustazah di sini yang juga akan merangkum kembali tentang Khulafaur Rasyidin ya. Ustazah akan mengulang dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, beliau adalah sahabat pilihan Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Beliau menggantikan Rasulullah dalam memimpin umat Islam setelah Rasulullah. Beliau mempunyai nama Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, beliau lahir pada tahun 573 Masehi ya. Lebih muda 2 tahun dari Rasulullah. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kenapa kok dijuluki As-Siddiq? Karena beliau yang paling mempercayai atau yang pertama mempercayai saat Rasulullah Isra Mi'raj. Makanya dijuluki As-Siddiq. Lalu apa Abu Bakar ini? Julukan Abu Bakar ini dari apa? Beliau adalah sahabat Nabi yang mempunyai nasab yang baik dan mempunyai keturunan yang mulia, yaitu dari keturunan Quraisy ya. Makanya beliau dijuluki Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu bukan nama asli ya. Kalau nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, beliau dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Untuk secara singkatnya. Lalu untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini juga mempunyai nama asli Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza dan seterusnya. Kalian bisa membaca sendiri di LKS. Beliau lahir pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi Muhammad. Jadi lebih muda 13 tahun dari Rasulullah. Beliau awalnya juga belum Islam ya, maksudnya lahir itu belum beragama Islam. Kalau kita semua kan lahirnya karena keturunan dari orang Islam, jadi sudah otomatis Islam gitu ya. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab ini tidak. Beliau memeluk Islam setelah mendengar adiknya Sayyidah Fatimah ya, membaca Al-Quran surat Toha. Karena saking merdunya dan terkagum dengan ayat yang dibaca, hati beliau luluh dan masuk ke agama Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, keteladanan Sayyidina Umar ini, beliau menjadi khalifah setelah siapa? Ya, Sayyidina Abu Bakar. Jadi habis Rasulullah meninggal, terus dilanjutkan Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Abu Bakar meninggal, dilanjutkan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini menjadi khalifah atau pemimpin selama berapa tahun? 10 tahun. Beliau terkenal atas kecerdasannya dan keberaniannya. Sampai Ustazah pernah mendengar itu, sampai jin pun itu takut kepada Sayyidina Umar, saking tegasnya beliau dan kerasnya beliau. Tapi tegas dan kerasnya beliau itu untuk umat Islam, untuk kebaikan umat Islam gitu ya. Enggak tegas yang marah-marah gitu, enggak.
Jadi tugasnya itu untuk memimpin umat Islam, untuk kebaikan umat Islam. Beliau dijuluki siapa? Al-Faruq. Al-Faruq ini artinya pembeda. Pembeda antara apa? Benar dan salah. Gitu. Beliau dijuluki Umar bin Khattab Al-Faruq karena beliau senantiasa menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Gitu. Lalu setelah Sayyidina Umar ini siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Ya, hampir sama dengan siapa? Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar. Nah, beliau mempunyai julukan siapa? Dzun Nurain artinya pemilik dua cahaya, karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah. Siapa namanya? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Ya. Sekarang siapa yang gak mulia ya? Menikah dengan putri kekasihnya Allah. Makanya beliau dijuluki Dzun Nurain gitu. Beliau memimpin umat Islam menjadi khalifah selama berapa tahun? 12 tahun. Kalau tadi Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, terus Sayyidina Umar bin Khattab itu berapa? 10 tahun, dan Sayyidina Utsman ini selama 12 tahun memimpin umat Islam. Itu. Lalu selanjutnya, oh ya, sebelum ke Sayyidina Ali ya, Sayyidina Utsman ini terkenal saudagar kaya raya, hampir sama dengan Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidina Utsman ini terkenal saudagar kaya raya, tapi beliau juga dermawan, mendermakan hartanya untuk kemajuan umat Islam gitu. Lalu ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini masih keponakannya Rasulullah, jadi anak dari pamannya Rasulullah. Makanya Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu kan pamannya Rasulullah ya. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah setelah siapa? Utsman bin Affan. Selama berapa tahun? Ya. Kalau tadi Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Sayyidina Utsman 12 tahun, dan Sayyidina Ali ini berapa tahun? Ya. Beliau lahir di kota Mekah, daerah Hijaz pada tanggal 13 Rajab 21 sebelum Masehi atau 599 Masehi. Jaraknya jauh sekali ya dengan Rasulullah. Nah, Sayyidina Ali ini termasuk 10 sahabat yang pertama masuk Islam. Jadi dulu tidak banyak yang masuk Islam ya. Saat Rasulullah berdakwah itu enggak banyak. Nah, saat beliau awal berdakwah itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini termasuk 10 sahabat yang pertama masuk Islam. Oke. Beliau menjabat menjadi khalifah selama 5 tahun. Jadi setelah Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, dan Sayyidina Ali 5 tahun. Beliau terkenal cerdas dan berani membela Islam. Makanya beliau terkenal ulet, sehingga beliau diumpamakan sebagai apa ini? Dikaruniai 9 dari 10 ilmu. Ia sangat suka mempelajari dan mengajarkan ilmu. Nah, diumpamakan gerbangnya ilmu. Kuncinya ilmu, maaf ya. Diumpamakan kunci dari gudangnya ilmu. Nah, saking beliau ilmunya tinggi sekali dan terkenal atas kecerdasannya. Baik anak-anak, untuk apa sih kita harus meneladani Khulafaur Rasyidin? Karena di zaman akhir seperti ini ya, ini mengingatkan ustazah dan juga anak-anak sekalian untuk senantiasa meneladani sahabat-sahabat Nabi. Atas apa? Kejujuran beliau, ketegasan dalam memimpin, kerajinan keulutan beliau dalam menuntut ilmu, tutur kata yang sopan, akhlak yang baik. Kenapa kok harus seperti itu? Karena tuntunan terbaik ya meneladani Rasulullah. Kalau tidak Rasulullah ya sahabat-sahabatnya. Kalau tidak ya murid-murid dari sahabat-sahabatnya. Nah, karena itu yang untuk menyelamatkan kita dari
segala keburukan dunia, ya. Ini mengingatkan Ustazah dan juga anak-anak sekalian untuk senantiasa meneladani kebaikan sahabat atau bahkan Rasulullah, ya. Mungkin itu dari Ustazah. Semoga bermanfaat atas penyampaian yang singkat ini. Ustazah berharap anak-anak tetap membaca dan juga mempelajari di rumah, tetap murojaah dan juga dijaga sholat 5 waktunya. Setelah merangkum bab Khulafaur Rasyidin, silakan anak-anak mengerjakan LKS halaman 123 sampai 125 di LKS. Jika tidak ada yang tidak membawa LKS atau LKS-nya mungkin hilang, mungkin bisa pinjam atau minta fotokan temannya, ya. Itu saja dari Ustazah. Nanti bisa dikumpulkan minggu depan atau untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wal afu minkum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.